Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul My Happy Ending. Jadi tentang apa drama My Happy Ending ini? Drama ini tayang di network TV Chosun sebanyak 16 episode, cukup panjang ya. Tapi sudah selesai tayang pada bulan Februari kemarin. Mai telat nontonnya. Tapi ini tayang di jam yang cukup premier ya, apalagi di weekend jam 9 malam. Jadi yang menyebabkan Mai mau nonton drama ini adalah lead female-nya, yaitu Jang Nara. Wah, siapa sih yang nggak kenal Jang Nara? Apalagi kamu sudah lama nonton K-drama, pasti kamu kenal sama Onni yang satu ini. Mai mau bilang bahwa sekali lagi Jang Nara ini mengukuhkan posisinya sebagai spesialis drama perselingkuhan. Jadi di drama ini ada perselingkuhannya, meskipun itu bukan menjadi topik utama drama ini, tapi tetap ada perselingkuhannya. Dan Mai merasa drama ini sangat menyentuh, jadi Mai akan kasih tahu kamu sedikit plotnya, tidak terlalu banyak. Oke, jadi di sini Jang Nara berperan sebagai So Jae-won. Dia adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan furniture, dan perusahaan ini sangat terkenal, dia pun sangat terkenal. Padahal dia tadinya itu memulai dengan menjadi seorang desainer, tapi akhirnya dia menjadi CEO yang terkenal. Dan setelah dia menjadi CEO, makin besarlah perusahaan ini. Dan di balik kesuksesan dia sebagai seorang CEO, So Jae-won itu menyimpan suatu rahasia. Apa rahasianya? Nah, by the way, So Jae-won di sini sudah menikah dan suaminya bernama Ho Sun-young yang diperankan oleh Son Ho Jun, ya, Son Ho Jun. Dan suaminya ini adalah seorang profesor di suatu universitas, tapi dia mengambil cuti dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan putri mereka yang bernama Ho Arin, yang diperankan oleh Choi So-yul. Cantik banget dia. Dan ya, jadi bisa dibayangkan ya keluarga ini. Si Sun-young yang menjadi bapak rumah tangga, sedangkan Jae-won yang menjadi wanita karir. Dan dia mendapat dukungan sepenuhnya dari keluarganya dan juga sang ayah So Chang-sok. Tapi nih ayahnya sebenarnya adalah seorang ayah tiri. Loh, jadi ada cerita apa sih di balik semua ini? Di balik kesuksesan So Jae-won, dia ternyata menerima banyak SMS ancaman, pesan ancaman begitu. Dan ternyata ini sudah berlangsung cukup lama, sedangkan Jae-won sendiri sebenarnya tidak ingat apa yang terjadi. Kenapa Jae-won ini sering tidak ingat pada apa yang terjadi? Ternyata Jae-won mengalami gangguan bipolar. Mai mau jelasin dikit buat gangguan bipolar ini ya. Kalau menurut Mbak Google, masalah kesehatan mental menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas konsentrasi, dan kemampuan untuk melakukan apa nih? Melakukan kegiatan sehari-hari. Dan benar, Jae-won mengalami bipolar ini. Dan Jae-won itu tahu kalau dia punya bipolar sejak zaman SMP atau SMA. SMP atau SMA. Jadi sudah cukup lama dia tahu. Dan ketika dia pertama kali mengalami bipolar itu, dia berusaha untuk bunuh diri berkali-kali. Dan sayangnya dia pun ikutan dibully oleh orang-orang di sekitarnya. Karena begini ya, kita tidak bisa menyalahkan orang-orang di sekitarnya, karena orang-orang di sekitar kita pada zaman sekarang pun itu masih menganggap gangguan seperti itu dianggap gila begitu ya. Padahal
orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang butuh bantuan, butuh perhatian dari kita sebenarnya. Mereka itu menginginkan, mengharapkan bantuan dari profesional. Harusnya dia, orang-orang seperti itu bukan dibully, tapi dibantu. Nah, orang-orang di sekitar dia malah membuli Jaewon. Dan yang sering menolong Jaewon adalah tentu saja ayah tirinya, si Chang Sok. Dan pada suatu hari ketika Jaewon itu berusaha bunuh diri lagi, padahal dulu pada masa sekolah itu Jaewon sudah berkonsultasi dengan psikolog yang ada di sekolahnya. Nah, tapi gara-gara itulah ketika dia keluar dari ruang konsultasi, dia dianggap gila oleh orang di sekitarnya. Nah, pada suatu hari dia ketemu dengan seorang yang bernama Kwon Yoon Jin yang diperankan oleh So E Hyun. Dan si Yoon Jin muda, tentunya Jawa muda juga, belum mereka yang memerankan ya. Itu ada sebentar, siapa namanya, ada pramudanya ya, Lee Ga-yeon yang memerankan Kwon Yoon Jin muda, dan ada So Bo-young yang memerankan So Jae-won muda. Jadi mereka bertemu, dan Yoon Jin adalah orang pertama yang mengulurkan tangannya untuk Jae-won. Nah, pada saat itu, ini ada satu cerita. Nama Jae-won ini bukan nama asli. Jadi sebenarnya nama Jae-won itu adalah So Yoon Jin juga, sama dengan nama Kwon Yoon Jin. Jadi Kwon Yoon Jin itu mengulurkan tangannya pada So Yoon Jin, dan dia memperkenalkan So Yoon Jin dengan dunia melukis. Nah, pada saat itulah jiwa desainernya So Yoon Jin itu keluar. Nah, sayangnya persahabatan mereka itu harus dipisahkan dengan jarak karena So Chang Sok itu memutuskan untuk membawa So Yoon Jin ke sekolah yang lain karena dia tidak tahannya melihat putrinya ini terus-menerus dibully, dan dia membawanya untuk pindah sekolah dan mengganti namanya menjadi So Jae-won, seperti yang kita kenal sekarang, CEO So Jae-won. Tapi persahabatan dia dengan Yoon Jin itu masih terjalin, sehingga ketika ada satu adegan di perusahaan Jae-won, itu ketika dia meminta Kwon Yoon Jin untuk menggambar di lobby ya. Jadi ada spot kosong itu temboknya, dan Kwon Yoon Jin itu masih menjadi seorang pelukis. Jadi dia menyuruh Yoon Jin untuk menggambar di sana. Jadi persahabatan mereka masih bagus sekali. Tapi selain mendadak Jae-won itu menerima pesan misterius lagi yang mengancam dari seorang yang bernama Ami yang kita tidak tahu siapa. Dan ada lagi masalah yang dialami Jae-won. Dia pada suatu malam, dia kan karena seorang CEO tuh sibuk banget. Jadi dia pulang telat pada suatu malam, dia masih bekerja overtime di perusahaan dia, di ruangan dia. Nah, ada seseorang penyusup yang berusaha membunuh Jae-won. Aduh, itu kasihan banget, Jae-won sampai ketakutan ya, dan dia sampai mencurigai orang-orang di sekitarnya. Karena ternyata dia melihat bahwa orang-orang di sekitarnya itu yang sebenarnya dekat dengan dia ternyata tidak bisa terlalu dipercaya oleh dia. Jadi orang-orang terdekat dia adalah selain So Chang Sok tadi, So Chang Sok yang merupakan ayah tirinya. Namanya mau bilang nih, mendadak kenapa Jae-won tidak percaya pada apanya, dan bahkan sempat mengira apanya itu adalah stalker, sempat mengira. Ups. Jadi Mai udah kasih ini ya, kasih spoiler. Oke, gak apa-apa deh. Nah, ayahnya nih kenapa dia sempat tidak percaya? Karena ada seorang yang bekerja di perusahaan asuransi yang mengatakan bahwa So Chang Sok ini membunuh omanya Jae-won untuk mengambil uang asuransinya. What the? Jadi Jae-won sempat tidak percaya dan mengira Chang Sok juga ingin membunuh dia. Sempat. Nah, spoiler yang lain mau ceritain ini, Jae-won itu melihat suaminya Sun Young itu berselingkuh. Waduh. Jadi gimana ya?
Jadi di paruh pertama drama ini, Jaewon itu juga mendapatkan krisis kepercayaan dari orang yang Mai sebutkan ini ya. Jadi dia melihat Sun Young dan sampai stalking Sun Young. Dan dia sampai bingung apakah benar ini suaminya atau kakak kembarnya, karena Sun Young punya seorang kakak kembar yang mukanya tentu saja sama persis. Jadi Jaewon ingin cari tahu sebenarnya yang dia lihat berselingkuh itu benar suaminya atau kakak kembarnya begitu. Jadi Jaewon tidak bisa mempercayai Sun Young. Dan orang ketiga yang Mai mau sebut di sini adalah Yoon Tae-oh yang diperankan oleh Lee Ki-taek yang menjadi desainer ya, dan akhirnya menjadi general manager dia di perusahaannya Jaewon. Kenapa dia tidak percaya pada Tae-oh? Jadi dia curiga Tae-oh yang berusaha membunuh dia di malam yang dia overtime di perusahaannya itu. Karena dia tidak percaya dengan Tae-oh, dia membuka mobil Tae-oh, bagasi mobil Tae-oh, dan dia melihat kaos yang dipakai oleh stalkernya Jaewon itu ada di mobilnya Tae-oh. Padahal ternyata Tae-oh itu dijebak ya, dia dijebak oleh seseorang yang benar-benar ditugaskan sebenarnya untuk mencelakai Jaewon. Dan tidak sampai di situ saja, Jaewon itu berkali-kali. Yang berikutnya yang membuat Jaewon itu semakin tidak percaya dengan mereka bertiga adalah ketika dia tercebur ke air dan dia semakin cemas ya, dia semakin cemas, semakin tidak bisa percaya pada tiga orang ini. Dia tidak bisa melihat sosok siapa yang mendorong dia ke dalam air itu. Dan ketika dia di masa kecil, dia punya satu trauma yang mendalam ketika omanya itu berusaha membunuh Jaewon dengan membawanya masuk ke dalam laut. Nah, jadi ini juga spoiler. Jadi omanya Jaewon ini juga mengalami gangguan karena dia begitu suka berjudi. Jadi sampai si ayah tirinya si Chang Sok ini sampai menyembunyikan semua uang, dan omanya Jaewon itu mengancam sampai dengan minum pestisida, sampai berusaha membunuh dirinya. Pokoknya dia sudah kecanduan judi banget guys. Dan ya Chang Sok melakukan itu untuk melindungi sebenarnya supaya kebiasaan dia berkurang. Dia juga ingin melindungi Jaewon. Kasihan banget Jaewon itu sampai tidak diurusin oleh oma. Seorang oma yang tidak berperan sebagai seorang oma. Kasihan ya si Jaewon. Untungnya dia punya Chang Sok, meskipun seorang bapak tiri yang sayang banget dengan dia. Dan ada satu lagi sebenarnya hal yang dari kecil itu semakin lama semakin besar, yaitu Jaewon itu melihat siapa yang dicurigai suaminya itu berselingkuh dengan siapa gitu. Dan ternyata dia adalah siapa ayo? Kayaknya kamu bisa tebak deh dari sedikit pendahuluan Mai. Jadi yang selingkuh adalah Kwon Yoon Jin. Wah gila nggak? Jadi ketika Jaewon tuh melihat yang dicurigai suaminya itu dengan Yoon Jin, dia kayak tidak percaya bagaimana mungkin sahabat baiknya dari zaman sekolah itu bisa mengkhianati dia gitu. Dan Yoon Jin pun berkali-kali bilang bahwa itu bukan suami kamu yang berselingkuh denganku, dia bilang begitu. Tapi ini kayaknya Mai harus cerita atau enggak ya? Itu di paruh pertama sih. Tapi ya nanti di paruh kedua ini ceritanya menjadi semakin seru karena akhirnya Jaewon itu mulai mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi nih Mai mau kasih sedikit spoiler aja dari mereka bertiga yang Mai sebutkan tadi. Yang dua orang itu bisa langsung mendapatkan kepercayaan Jaewon, sedangkan satu orang belum. Dan yang satu orang ini akhirnya Jaewon itu baru benar-benar bisa percaya setelah ada suatu kejadian. Jadi itu cukup lama sampai episode 10-an begitu ya, baru Jaewon itu bisa percaya sepenuhnya. Dan akhirnya kamu tuh bisa melihat Kwon Yoon Jin
itu kenapa semakin lama itu dia itu semakin jahat. Jadi selain dia dicurigai selingkuh dengan suaminya Jaewon, Sun Young, dia juga kelihatan menginginkan, sangat menginginkan putrinya Jaewon, Ho Arin. Dan dia sebenarnya punya apa yang sangat berpengaruh. Dia adalah pemilik perusahaannya Jaewon ya, yaitu Chairman Kwon Young Ik. Ya sebenarnya meskipun dia itu menginginkan kesempurnaan dari putrinya, dia terus-menerus memuji Jaewon. Nah, kalau menurut Mai inilah yang menyebabkan trigger ya pada diri Yoonjin. Makanya dia iri pada Jaewon, pada semua yang dimiliki Jaewon. Dan semakin lama itu membuat Kwon Yoonjin itu semakin jahat. Dan kamu akan bingung sebenarnya siapa sih yang paling jahat di drama ini. Kwon Yoonjin jahat. Terus yang Mai bilang petugas asuransi ini Nam Taeju, ini bukan orang biasa. Kamu akan lihat dia juga jahat guys. Dan ada satu lagi Kwon Young Ik. Jadi siapa sebenarnya paling jahat di antara mereka bertiga ini? Sampai nih ada suatu kejadian yang menyebabkan Jaewon itu harus masuk dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi dia dijatuhkan dari posisinya sebagai CEO dan dia dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi ketika dia jatuh dari posisi CEO, siapa yang naik ke posisi CEO? Dia adalah Kwon Yoonjin. Dan ini spoiler lagi nih, ada nyawa-nyawa yang terambil di drama ini. Tidak sedikit nyawa yang terambil. Kalau dari kasusnya Jaewon ini ada 2 orang yang meninggal. Wah, siapa mereka dan bagaimana mereka meninggal? Dan So Chang Sok pun sampai diadili di pengadilan itu karena dia dituduh membunuh omanya Jaewon dengan katanya pembiaran. Karena dia membiarkan omanya Jaewon untuk minum pestisida, dia bilang seperti itu. Jadi saat itu Jaewon benar-benar hancur. Dia pun selain sempat dirawat di rumah sakit jiwa dan ada nyawa-nyawa yang terambil, Mai bilang tadi kan, itu sangat mengganggu dia. Dan juga pengadilan apanya. Dan dia kehilangan sahabatnya karena dia benar-benar tidak bisa percaya lagi pada Yoonjin yang begitu jahat. Jadi bagaimana cara Jaewon untuk keluar dari krisis ini dan bagaimana dia untuk menerima bahwa dia yang bipolar ini dia harus menerima dirinya supaya bisa melanjutkan hidupnya. Itu bagaimana caranya? Aduh kasihan banget guys, Jaewon itu sampai melihat seorang psikiatris yang namanya mana ya? Nama perusahaannya Dreve ya, Dreve. Psikiatris Cho Soo Kyung, padahal dia ini sangat terkenal di YouTube gitu ya, sering memberikan kelas-kelas tentang psikologi. Dan Jaewon itu mengira dia benar-benar berteman dengan Soo Kyung, padahal yang dilihat dia adalah teman imajinasi. Soo Kyung itu tidak pernah menjadi temannya. Aduh, kasihan banget ya. Jadi sampai separah itu Jaewon. Jadi bagaimana Jaewon itu bangkit dan sembuh? Apakah dia bahkan sembuh dari penyakitnya? Ya, itu semua kamu bisa nonton di drama My Happy Ending. Penasaran happy endingnya Jaewon seperti apa? Tuh, nonton dramanya. Kamu menurut Mai ini complicated banget. Ya, Mai nggak bisa cerita sampai detail banget karena Mai takut ini merusak kisah sesungguhnya, plotnya. Tapi ceritanya bagus guys. Mai nggak bisa ceritain ya. Sayang banget. Nonton sendiri ya, kamu perlu nonton sendiri. Sayang sekali episode ratingnya dari yang Mai bisa lihat di Asian Wiki itu cuma berkisar di antara 2%. I don't understand why. Tapi sekali lagi bisa jadi beda selera. Kalau Mai sih suka dengan dramanya. Apakah ini salah satu drama Jang Nara yang tidak terlalu diminati? Di sini Mai nggak bisa ngomong yang dikatakan oleh user yang satu ini karena akan menjadi spoiler besar.
Katanya Sobat Return. Kenapa? Kalau Mai senang karena dia mengangkat salah satu isu penyakit mental. Itu yang Mai suka. Mai setuju sama user yang ini karena dia bilang endingnya itu ternyata bagus banget. Ya, semakin banyak hal-hal yang bisa kamu pelajari dari seorang yang mengalami gangguan mental di drama ini. Nah, it got better by each episode till the end. Bener banget. Delivery-nya bagus, aktor dan aktrisnya juga bagus. Benar. Mai juga setuju ya, Mai nggak bisa terima sebenarnya ini hanya ada di sekitar 2%. For me it doesn't make sense. Coba kita lihat untuk ratingnya di tempat lain ya. Happy ending rating. Untuk di My Drama List mendapatkan 7,6 dari 10. Enam dari 10, 6,5 dari 10. Jadi tidak begitu tinggi juga di tempat lain. Oke, sedangkan My Happy Ending berarti dengan rating tinggi. 2% tidak tinggi lah ya. Oke, sedangkan di Asian Wiki sendiri drama ini diberikan nilai sebesar 84 oleh para user. Sedangkan Mai sendiri mau kasih drama ini rating sebesar, sekalian nih Mai taruh nilai Mai di sini, tapi ini susah banget lihatnya ya. Oke, Mai mau kasih drama ini nilai sebesar 89. Jadi menurut Mai drama ini tetap wajib kamu tonton. Drama My Happy Ending mengangkat isu tentang kesehatan mental, mengangkat isu tentang perselingkuhan, kepercayaan, dan juga isu keluarga, dan juga bagaimana, a big spoiler for you, Jaewon itu bertemu dengan cintanya yang lain. Kalau orang bilang ini doesn't make sense, menurut Mai, this one still makes sense. Apa yang doesn't make sense dan make sense, kamu nonton sendiri di drama My Happy Ending. Mari kita bahas para pemain di drama My Happy Ending. Oni yang cantik ini, Jang Nara, kelahiran tahun 81. Pertama kali Mai ketemu dia sebenarnya di drama yang lama banget ya. Yang benar-benar Mai inget itu di drama The Last Empress ya. Sepertinya Mai nyatetnya di The Last Empress. Ntar Mai lihat data ini. Jang Nara. Jadi kita dengerin lagunya, bagus-bagus ya. Iya, The Last Empress jatuhnya ya pertama kali itu di tahun 2019 sebagai Osumi. Dan ini juga drama perselingkuhan. Setelah itu Mai nonton dia di drama VIP di tahun 2019, tahun yang sama sebagai Na Jong Sun. Ini drama perselingkuhan juga guys. Tapi kalau Mai mau bilang itu The Last Empress itu luar biasa banget loh perselingkuhannya itu, sampai kesel banget ya. Nah, di drama The Last Empress dia mendapatkan Best Actress, dan di drama VIP dia mendapatkan Best Actor and Actress selected by producer. Banget kan Jang Nara. Setelah itu Mai nonton drama dia Oh My Baby di tahun 2020. Ini tentang dia pengen banget punya baby. Mai masih ingat. Setelah itu nonton dia di drama Sell Your Haunted House
di tahun 2021 sebagai Hong Ji-a. Nah ini beda banget, ini yang bukan drama perselingkuhan, ini keren dramanya. Dia sebagai, dia bisa melihat hantu kalau nggak salah, apakah dia eksorsisnya atau bagaimana ya, Mai agak-agak lupa kan udah lama ini ya. Oke, dan setelah itu Nai nonton dia di drama Family The Unbreakable Bond di tahun 2023 sebagai Kang Yura, dan di sini dia keren jadi spy. Kamu harus nonton drama ini. Dan selalu nonton dia di drama My Happy Ending di tahun 2024 sebagai So Jae-won, dan dia di tahun ini juga ada drama Good Partner sebagai Cha Eun Kyung. Nah ini yang katanya baru, jadi Mai belum nonton. My Good Partner. Oh, salah satu pemeran utamanya ada Pio ya, Pio Ji Hoon. Oh, oke. Bisa jadi nih nanti Mai akan nonton. Udah banyak banget drama genre yang Mai tonton. Passionate romantic comedy. Kalau menurut Mai dia agak kurang cocok ya. Mai melihat dia kayaknya di drama yang serius dan dewasa itu lebih cocok. Tapi banyak yang mau nonton dia di romantic comedy. Amazing actress, did a great job at My Happy Ending. Oh, nih user yang ini kamu harus nonton semua dramanya Jang Nara karena keren-keren semua drama dia. Tapi kalau dibilang romantic comedy itu kalian bisa nonton Oh My Baby. Jadi di sana cukup lucu. Bisa nonton dia di sana. Dia lebih relax di sana peran dia, ya. Oke, itu Jang Nara. Oni cantik yang satu ini yang nggak kelihatan banget kelahiran tahun 81. Dia kelihatan lebih muda dari Mai nggak sih? Oh ini Son bener ya. Son Ho Jun kelahiran tahun 84. What? Dia nggak kelihatan kayak kelahiran tahun 84. Apa nih? Apakah kalian pernah nonton dia di drama Dimanapun Itu? Tapi rasanya tidak pernah sih. What? Oh, dia ada di drama Walk Later Dream Now Part 2 di tahun 2023 sebagai An Song Soo. But I cannot recall. Bukan peran utama, jadi Mai nggak ingat. Oke. Tapi berarti ini kedua kali ya Mai ketemu dia di drama My Happy Ending di tahun 2024 sebagai Ho Sun Yo. Ya, karena harus nonton juga nih drama dia My Happy Ending. Sebenarnya mereka nonton di drama sebelum ini ya, para user ini. Jadi Mai tidak menemukan komen-komen terbaru. Tapi Mai terharu banget dengan perannya Son Ho Jun di drama My Happy Ending. Kayak dia itu, dia berbuat salah, tapi setelah itu dia bertobat. Bertobatnya itu sampai Mai seneng banget sama kata-kata dia yang ini. Dia bilang, aku tidak mau melakukan suatu hal yang bisa mempermalukan keluargaku, apalagi putriku, dia bilang. Terharu banget kan? Keren dramanya. Actingnya juga keren. Ganteng ya. So Hyun. Oh, meskipun itu tulisnya sebenarnya So Hyun ya. Ya, So Hyun kelahiran tahun 84. Cantik ya dia. Oh, tapi namanya memang dibaca dengan So Hyun. Ya baiklah kalau begitu. Mai bukan native, jadi maafin Mai. Dramanya udah banyak ya. Udah mendapatkan beberapa awards juga tentunya. Apakah Mai pernah nonton dia di suatu drama? Oke, ini pertama kalinya Mai nonton dia di drama My Happy Ending sebagai Kwon Yoon Jin. Oh, nggak ada komentar terbaru juga. Tapi Mai suka banget sama actingnya. Dia tuh ketika jahatnya itu nggak tanggung-tanggung guys. Semuanya
Dari matanya sampai tingkah lakunya itu semuanya itu terlihat sangat jahat. Jadi keren banget peran dia sebagai antagonis. So Ehyun. Dan berikutnya ada Iki Taek di sini yang berperan sebagai Yoon Tae-oh. Mai nggak bisa cerita banyak tentang dia karena dia berperan sangat banyak akhirnya sampai ke episode terakhir, tapi dia siapa sih sebenarnya, kamu nonton sendiri lah biar kamu penasaran ya. Karena tahun 94, kalau menurut Mai dia ini karismanya itu ya. Dan ternyata dia bermain di 3 drama dan tiga dramanya itu Mai tonton. Tapi Mai nggak sadar gitu. Drama pertama dia The Devil Judge di tahun 2021 berperan sebagai K. Siapa ya? Tapi dia bukan peran utama. Mungkin itu menyebabkan Mai tidak begitu ingat dia. Moonshine di tahun 2022 sebagai Taeson. Moonshine. Drama Yoo Seung Ho, Harry, Yeon Woo Sok, Kang Mina. Di manakah dia? Apalagi didandani kuno ya, makin bingung Mai. Gak ada dia di deretan peran utama. Oke, baru ini yang dia mendapatkan peran utama. My Happy Ending di tahun 2024 sebagai Yoon Tae-oh. User yang ini bilang kalau dia ada vibe-nya Lee Min Ho. Bisa. Nih ya. He did really well in My Happy Ending K-drama. Iya. Cute smile, tall, handsome. Tall and handsome. Better looking on screen. Good acting and when he smiled so charming. Ya, Mai juga mau bilang bahwa dia ini memang karismanya. Ya, jadi pertama kali Mai lihat dia kayak biasa aja, tapi semakin episode itu karismanya semakin keluar. Jadi oke, Mai berharap bisa ketemu dia lagi. Mungkin next di drama apa sudah semakin banyak peran dia, karena di sini sudah menjadi second lead male, bisa dibilang gitu. Iki Taek sudah ketemu berkali-kali, tapi Mai tidak ingat. Oke, sampai di sini nih Mai mau bahas drama My Happy Ending. Saat ini Mai lagi nonton drama Marry My Husband. Mai udah selesai nonton episode 6. Malam ini mau nonton 2 episode lagi sampai episode 7, episode 8. Karena dramanya 16 episode, Mai bisa expect drama ini tentunya akan selesai minggu depan. Jadi hari minggunya, Mai bisa kasih kamu drama reviewnya lagi. Setelah itu ada drama The N.A. Lover, The Midnight Romance in Hagwon. Dan setelah itu Lovely Runner, Missing Crown Prince, dan tinggal satu lagi yang sembunyi di bookmark Mai. Jadi sepertinya Mai sudah semakin cepat nih nonton K-drama. Dan Mai harap kamu bisa tetap semangatin Mai nonton K-drama dengan cepat. Bisa editing dengan cepat juga, dengan memberikan jempol kamu di drama review Mai. Jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi K-drama yang harus wajib mereka tonton. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai, supaya itu bisa menambah semangat Mai untuk cepat-cepat nonton dan kasih kamu drama review. Selain itu Mai juga banyak konten-konten yang lainnya yang bisa jadi kamu akan tertarik. Terutama kalau kamu yang suka banget sama culture K-pop, K-drama, K-wave, kita bisa bilang gitu ya. Oke, sekali lagi makasih banget buat kamu yang sudah pantengin channelnya Mai dan juga drama review Mai. See you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!